Fungsi manajemen. Sebelum kita masuk ke videonya seperti apa, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Fungsi manajemen. Fungsi memiliki arti yaitu kegunaan, sedangkan manajemen adalah sebuah seni untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu organisasi atau kelompok. Jadi bisa dikatakan di sini fungsi manajemen itu adalah kegunaan dari manajemen itu. Untuk apa sih adanya manajemen dan seperti apa prosesnya itu akan dijelaskan di dalam fungsi manajemen. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu ada pengorganisasian, yang ketiga ada penggerakan, yang terakhir ada penilaian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang poin pertama dan poin kedua, yaitu tentang perencanaan dan pengorganisasian. Perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses merencanakan, memikirkan kegiatan, ataupun langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Efektif di sini adalah akibat atau dampak yang nantinya akan berakibat pada tujuan yang ingin dicapai itu. Sedangkan efisien tidak banyak mengeluarkan biaya, waktu, ataupun tenaga. Jadi, perencanaan di sini lebih tepatnya dia itu adalah memikirkan kegiatan yang ingin dicapai untuk keberhasilan suatu tujuan tersebut atau target yang ingin dicapai sekolah tersebut. Apabila sesuatu itu direncanakan, itu akan lebih bersifat, dia itu akan lebih optimal atau lebih tepatnya akan tersusun daripada dia tidak direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan di dalam suatu lembaga tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh kepala sekolah, melainkan dia itu harus bekerja sama dengan para guru, karyawan, dan tenaga pendidik lainnya untuk mencapai keberhasilan suatu perencanaan tersebut. Perencanaan itu lebih tepatnya dia itu untuk mengoptimalkan apa yang sudah ada di sekolahan tersebut, teman-teman. Jadi untuk menciptakan sekolah yang unggul itu nggak perlu kita susah-susah atau repot-repot untuk memulai segala sesuatu dari nol, tapi kita bisa mengoptimalkan sumber daya, sarana prasarana yang sudah ada di sekolahan tersebut. Misalnya di sekolah tersebut sudah ada lahan yang kosong nggak terpakai. Nah, apabila kita ingin memajukan sekolah tersebut, kita bisa memanfaatkan lahan tersebut. Akhirnya kita menambah sarana dan prasarana yang lain. Nah, misalnya seperti itu. Itu termasuk adalah bagian dari suatu perencanaan. Jadi perencanaan itu nggak semuanya harus dari nol ya. Karena kenapa? Kalau kita memulai suatu perencanaan itu semua dari jenjang perencanaan. Jenjang perencanaan itu dibagi menjadi 3, yaitu ada jenjang jarak panjang, kemudian jarak menengah, dan kemudian jarak pendek. Kita mulai dari jenjang jarak panjang dulu. Jenjang jarak panjang adalah perencanaan yang bersifat strategis dalam pengambilan keputusan serta pemberian petunjuk dalam melaksanakannya, di mana perencanaan ini dibuat dalam jangka waktu yang panjang dan merupakan tanggung jawab manajemen puncak. Jadi gini, perencanaan itu untuk jangka panjang, yaitu memang dibuat agar perencanaan itu bisa masa prosesnya itu cukup panjang. Nah, di situ biasanya perencanaan itu dibuat setahun untuk ke tahun depan, 2 tahun ke depan, tidak dalam jangka waktu yang dekat gitu loh teman-teman. Dan perencanaan itu biasanya masih baru atau hal-hal yang perlu dipersiapkan itu nggak ada di sekolah tersebut. Jadinya perlunya ada perencanaan jangka panjang. Nah, perencanaan jangka panjang ini biasanya diputuskan oleh manajemen puncak. Kalau di sekolah, siapa sih manajemen puncak? Manajemen puncaknya itu adalah kepala sekolah. Di sini kepala sekolah bertugas sebagai manajemen puncak, yang dimana itu dia di manajemen jangka panjang dia itu bagian koordinir, kemudian memberikan keputusan, kemudian memberikan saran terhadap rencana-rencana yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Kemudian untuk perencanaan jangka pendek, jangka menengah. Untuk perencanaan jangka menengah adalah mengarahkan pada administratif, yaitu suatu proses perjalanan perencanaan yang mana harus dioptimalkan. Tanggung jawab ini berada pada tiap divisi. Divisi itu kelompok ya artinya. Jadi perencanaan jarak menengah itu sudah di bawahnya, bukan tanggung jawabnya kepala sekolah lagi, tapi melainkan divisi-divisi atau kelompok yang sudah dibentuk untuk menyukseskan perencanaan tersebut. Dan perencanaan tersebut itu lebih mengarah kepada bagaimana sih prosesnya ini bisa optimal seperti itu. Dan untuk perencanaan jangka pendek itu adalah mengarahkan pada hasil yang diperoleh dari perencanaan tersebut, dan hal ini menjadi tanggung jawab manajemen pelaksana. Nah,
Untuk perencanaan jangka pendek ini, teman-teman, dia itu lebih memaksimalkan pada hasil. Maksudnya pada hasil itu gimana? Maksudnya dia itu lebih memanage bagaimana hasilnya ini yang dihasilkan itu bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. Misal, ada perencanaan, kemudian prosesnya sudah baik, kemudian dia itu bagaimana hasilnya itu juga akan baik. Kan terkadang proses yang baik, hasilnya belum tentu baik. Nah, di situ tugasnya perencanaan jangka pendek itu untuk memaksimalkan hasilnya supaya maksimal seperti itu. Kemudian ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu proses pengelompokan suatu perencanaan agar lebih kecil dan lebih sistematis seperti itu ya. Pengelompokan tugas-tugas dengan tujuan membagi tugas atau kegiatan menjadi lebih kecil. Di sini itu habis perencanaan dilaksanakan kemudian dikelompokkan seperti itu, teman-teman. Nah, pengelompokan di sini itu biasanya di manajemen itu ada yang pengelompokannya itu kegiatan yang terlibat itu seperti mengelompokkan kegiatan mana yang lebih penting. Misal, banyak nih perencanaan yang akan dilakukan sekolah. Kemudian kita melakukan pengelompokan mana sih perencanaan yang perlu dikelompokkan terlebih dahulu, mana yang hasilnya atau yang diperlukan untuk menyukseskan perencanaan itu sudah ada. Misalnya, sekolah tersebut punya nih perencanaan A, B, sampai C, dan perencanaan A itu SDM-nya sudah ada, sarana prasaranya sudah ada. Nah, mana yang lebih didahulukan, yaitu yang A, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang lain, yaitu membagi tugas atau wewenang atau mengadakan kelompok tersebut. Maksudnya gini, dalam suatu pengelompokan, tugasnya kan nggak mungkin cuma satu orang kan, teman-teman, yang bagian pelaksana saja yang bertanggung jawab, tetapi kita perlu membuat pengelompokan atau pengorganisasian. Misal, rencana A, tanggung jawabnya A, B, C, dan D. Kemudian rencana B, siapa yang bertugas melaksanakan, kemudian siapa yang bertanggung jawab, yaitu E, F, G, H, seperti itu. Nah, itu termasuk pengorganisasian. Nah, pengorganisasian itu tujuannya untuk apa sih? Agar perencanaan yang sudah direncanakan di awal itu optimal. Jadi, misal, satu rencana, kita punya rencana banyak. Kemudian kita tidak membaginya, itu nanti akibatnya yang pertama, perencanaan itu akan gagal. Kenapa kok gagal? Ya jelaslah gagal, karena tidak berjalan. Yang berjalan hanya satu, yang tiga nggak berjalan. Nah, itu termasuk gagal menurut saya. Kenapa kok gagal menurut saya? Karena kita punya 4 rencana untuk kedepannya, dan yang jalan cuma satu, padahal kita harus 4. Nah, itu kan termasuk kegagalan dalam suatu manajemen, berarti dia kurang memahami makna manajemen itu. Kemudian yang berikutnya, untuk apa sih tujuan pengorganisasian? Agar tugas yang dibebankan itu menjadi ringan. Misal, kalau kita punya perencanaan yang banyak, kemudian tugasnya diberatkan oleh satu kelompok misal, pasti dia akan kewalahan, dan perencanaan itu akan banyak mengalami kendala dan akan mengalami kegagalan seperti itu. Jadi perencanaan yang baik itu apabila dia disusun atau diorganisasikan sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan perencanaan tersebut benar-benar dipercayakan atau benar-benar dimanajemen oleh orang-orang yang mengerti tentang perencanaan tersebut. Jadi manajemen itu tugasnya itu nggak cuma merencanakan doang, teman-teman, tapi juga mengorganisasikan mana yang lebih penting atau mana perencanaan yang lebih penting. Seperti itu, teman-teman. Itu presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Hai teman-teman, melanjuti presentasi dari Mbak Noya Hidatul Laili yang mana tadi Mbak Nur menjelaskan tentang perencanaan dan pengorganisasian. Sekarang saya, Ani Mupianti, akan menjelaskan tentang penggerakan. Nah, apa sih penggerakan? Nah, kita akan belajar bersama ya di sini. Perencanaan tadi kan proses merancang, memikirkan kegiatan, lalu pengorganisasikan, menentukan tugas. Nah, kita sekarang penggerakan. Penggerakan di sini dalam manajemen unggul adalah suatu keterampilan kerja yang dimiliki kepala sekolah untuk menentukan hubungan pada manusia, hubungan manusia dengan manusia, dengan peran sebagai motivator untuk individu dalam organisasi sekolah. Jadi kepala sekolah itu merupakan motivator. Nah, guna dapat bekerja sama secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Nah, kepala sekolah di sini merupakan penggerak masyarakat sekolah. Nah, dalam penggerakan sendiri di sini ada beberapa kayak hal yang dilakukan ketika dalam penggerakan dalam manajemen sekolah unggul. Yang pertama adalah partisipasi terhadap keputusan, tindakan, dan perbuatan. Karena partisipasi ini sangat diperlukan. Jika seorang berbicara lalu audiens diam kan nol hasilnya. Nah, yang kedua adalah mengarahkan orang lain dalam bekerja. Di sini mengarahkan, bukan memerintahkan. Jadi di sini kepala sekolah akan berjalan berdampingan, bukan saling mendorong.
Nah, yang ketiga adalah motivasi anggota. Di sini yang penting, seorang kepala sekolah tidak bisa langsung menjudge, kamu salah, kamu harus seperti ini, kamu salah. Tidak seperti itu. Jadi motivasi anggota adalah ketika dia melakukan kesalahan, maka baiknya kepala sekolah adalah memberitahu, oh seperti ini yang benar, maka kamu harus seperti ini dan ini dan ini, bukan langsung menyalahkan. Lalu selanjutnya adalah berkomunikasi secara efektif, karena komunikasi menjalin hubungan tidak hanya dengan perintah, namun bisa berkomunikasi, menanyakan bagaimana dengan progres hari ini, apakah ada kesulitan, apakah ada yang bisa saya bantu, saya sebagai kepala sekolah akan siap untuk Anda, seperti itu. Lalu, meningkatkan anggota dalam mengembangkan skill atau memahami potensinya. Jika seorang guru kurang tahu di mana keahliannya, maka disinilah peran kepala sekolah memberitahu, di sanalah mutiara dalam hatimu, kamu harus seperti ini, karena potensi kamu lebih ke ini, seperti itu. Itu merupakan salah satu penggerakan dari kepala sekolah. Lalu memberi imbalan penghargaan yang sesuai dengan kegiatan pekerjaannya. Imbalan di sini tidak harus uang, tapi uang juga bisa pujian. Oh, selamat, kerja kamu sangat bagus. Nah, seperti itu. Itu juga bukan imbalan yang mungkin akan membuat lebih semangat lagi. Oh, aku harus seperti ini, harus seperti ini dan seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya. Tidak melulu harus mobil atau apalah, pesawat atau apa, tidak. Di sini bisa fasilitas yang diberikan kepala sekolah semampunya dan bagian seperti apa. Misal dalam lembur pekerjaan rapor, maka kepala sekolah lebihnya memberikan gorengan, atau ketika tidak ada motor, kepala sekolah bisa meminjamkan motor atau lain sebagainya, seperti itu. Yang mana nanti karyawan atau guru akan merasa nyaman dan oh, inilah kepala sekolah yang saya dambakan dan menggerakkan sekolah agar menjadi sekolah di mana manajemennya sangat unggul, seperti itu. Lalu terakhir itu berusaha memperbaiki pengarahan sesuai dengan petunjuk pengarahan. Jadi ini seperti kayak evaluasi, kita harus memperbaiki pengarahan yang ada. Jika memang salah atau kurang benar, baiknya kita mengarahkan, menuntun bukan untuk menggerakkan, seperti itu. Penggerakan dalam hal ini merupakan intisar dalam manajemen, di mana di sini lebih ke hubungan antara orang dengan orang. Jadi saya sebagai kepala sekolah dan Anda sebagai karyawan atau karyawan sebagai kepala sekolah dan saya merupakan karyawan akan bekerja sama, berinteraksi sebagaimana kerja tubuh satu, namun memiliki peran sendiri. Tangan, ketika tangan kita tergores maka mata akan menangis, ketika kaki terluka maka kepala akan pusing dan sebagainya. Kita saling terkaitan dalam suatu organisasi. Dan kerjasama sangat dibutuhkan dalam manajemen sekolah unggul, baik dari kepala sekolah, guru, karyawan, dan sebagainya. Dengan hal ini akan menjadikan sekolah yang benar-benar memiliki manajemen yang sangat unggul. Nah, terima kasih. Nama saya Fitria Rizky Namayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan atau penilaian dalam manajemen sekolah unggul. Nah, Mbak Ani tadi kan sudah menjelaskan tentang penggerakan dalam manajemen sekolah unggul. Nah, selanjutnya ini akan menjelaskan tentang pengawasan atau penilaiannya dari pengimplementasian program atau penggerakan program yang telah dijelaskan Mbak Ani tadi. Nah, pengawasan sendiri memiliki arti meneliti dan mengawasi agar semua kegiatan berjalan dengan sesuai dengan peraturan atau job desk masing-masing. Dalam konteks manajemen sekolah unggul, pengawasan berarti pengamatan yang dilakukan terhadap seluruh program-program unggulan di suatu sekolah. Nah, ini tuh dilihat, dia itu program-programnya ini tuh sudah relevan belum dengan tujuan atau harapan yang telah ditentukan di awal. Nah, proses pengawasan atau penilaian sekolah itu dapat menilai program unggulannya sendiri dengan cara mengevaluasi secara bersama-sama program tersebut. Yang dievaluasi itu tidak hanya programnya saja, tetapi bagaimana juga tentang pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. Soalnya percuma juga kalau misalnya ada suatu program itu udah baik, tetapi pendidik atau tenaga pendidikannya kurang mendukung terhadap program itu, jadi ya hasilnya pun juga tidak maksimal. Jadi itu yang diawasi itu tidak hanya programnya saja, tetapi bagaimana pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikannya juga. Terus ada beberapa cara yang bisa dilakukan sekolah dalam menilai atau mengawasi program unggulannya. Yang pertama, sekolah itu dapat membentuk tim untuk mengevaluasi atau mengawasi program unggulan yang telah dia jalankan. Nah, tim ini nanti akan terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan job desk
timnya masing-masing. Misalnya nih ada yang mengevaluasi bagian sarana prasarananya, ada yang bagian kesiswaannya atau yang lainnya. Terus kan nanti semua bagian-bagian tim ini nanti akan hasilnya akan dijadikan satu, dan sekolah itu akan memberikan forum untuk mendengarkan hasil dari evaluasi yang telah dilakukan tim ini. Jadi misalnya nanti semuanya dikumpulkan, ada kepala sekolah, ada waka, ada guru-gurunya, ada stafnya, ada muridnya. Jadi tuh dilihat, oh ini loh berarti programnya ini udah terlaksana, atau programnya ini masih terdapat banyak kekurangan di sini. Nah, tujuannya membentuk forum ini selain semua sivitas akademik itu berhak mengetahui bagaimana program ini terlaksana dengan baik atau enggak, itu apabila ada program ini membutuhkan suatu masukan, semua yang hadir itu dapat memberikan ide-idenya. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Wassalamualaikum.